Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Puspitasari, pengajar matematika di SMA Negeri 1 Cigalontang. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi program linear, subpembahasan merancang model matematika. Baik, sebelum kita masuk ke model matematika, saya coba mengingatkan kembali tentang definisi dari program linear. Program linear sendiri adalah suatu metode untuk penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Oke, ada 3 di sini. Yang pertama metode, yang kedua adalah nilai optimum, dan yang ketiga adalah persoalan linear. Untuk nilai optimum sendiri, di sini ada 2, yaitu mencari nilai maksimum atau nilai minimum yang diperoleh dari himpunan penyelesaian persoalan linear. Artinya di sini kita hanya membatasi pada persoalan linear atau persoalan pangkat 1. Di dalam persoalan linear terdapat fungsi linear yang bisa disebut sebagai fungsi objektif, persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear. Nah, semua ini merupakan sistem pertidaksamaan linear. Artinya di sini kita akan melakukan perhitungan menggunakan sistem pertidaksamaan linear. Tapi ada juga terkadang kita menghitung pada persamaan linear. Jadi meskipun misalkan ada 3 buah pertidaksamaan linear, mungkin bisa aja ada 1 buah persamaan linear begitu. Meskipun lazimnya atau seringnya itu adalah pertidaksamaan linear. Nah, kita akan masuk ke model matematika sendiri. Model matematika, apa sih model matematika? Model matematika adalah proses mengubah masalah kontekstual ke dalam kalimat matematika. Masalah kontekstual adalah masalah yang kita alami sehari-hari. Seperti tadi, di program linear sendiri, di sini mencari maksimum dan minimum. Maka masalah kontekstualnya adalah mencari maksimum minimum pada masalah sehari-hari. Contoh mencari yang maksimum, misalkan adalah mencari keuntungan maksimum. Nah, contoh yang minimum adalah misalkan mencari biaya minimum atau pengeluaran minimum ke dalam kalimat matematika. Kalimat matematika di sini misalkan kayak tadi ya, jadi kita batasi saja di persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Nah, berikut adalah contoh masalah program linear. Ini adalah contoh masalah kontekstual. Kita diminta mengubah masalah kontekstual ini ke dalam bentuk matematika atau model matematika. Artinya mengubah kalimat-kalimat ini ke dalam persamaan atau pertidaksamaan linear. Oke, biar lebih mudah, maka kita perlu mengubah si kalimat-kalimat soal ini ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kita baca dulu nih, produsen sepatu membuat 2 model sepatu menggunakan 2 bahan yang berbeda. Oke, ada 2 jenis. Yang pertama adalah model sepatu, yang kedua adalah bahan yang berbeda. Maka di tabel saya akan buat jenis pertama adalah model sepatu, yang kedua adalah bahan berbeda. Misalkan boleh ditukar tidak tempatnya? Boleh. Misalkan ini model 1, ini model 2, ini bahan A, ini bahan B. Boleh ya. Jadi untuk membuat tabel senyamannya saja. Komposisi model pertama. Oh, artinya jenis model itu ada model pertama dan model kedua. Di sini ada model pertama dan model kedua. Maka dari itu saya tulis di jenis model itu ada model 1 dan model 2. Kemudian di jenis bahan, kita cek lagi, kita lihat ada bahan apa. Oh, ada bahan A dan ada bahan B. Kita tulis berarti bahan A dan bahan B. Nah, sekarang adalah tinggal menentukan angka-angka yang dimasukkan ke dalam tabel. Baik, kita baca kalimat selanjutnya. Komposisi model pertama. Berarti kita fokus ke model pertama. Terdiri dari 200 gram bahan A, berarti model pertama untuk bahan A adalah 200 gram. Kita isi 200 gram. Dan 150 gram bahan B. Maka bahan B untuk model pertama adalah 150 gram. Kita tulis 150 gram. Kalimat selanjutnya adalah sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan A. Artinya bahan A untuk model keduanya dia butuh 180 gram. Di sini ya, bahan A model kedua 180 gram. Selanjutnya 170 gram bahan B
untuk komposisi model yang kedua. Berarti model kedua untuk bahan B-nya 170. Model kedua bahan B 170. Selanjutnya, persediaan di gudang. Berarti bahan A dan bahan B hanya tersedia 72 kg dan 64 kg. Oke, tersedia ini berarti bahan A sama bahan B itu harus digunakan maksimum atau harus digunakan minimum. Tersedia di sini artinya kita hanya menggunakan bahan A itu maksimal 72 kg. Karena maksimal kita bisa menggunakan bahan A 72 kg, maka bahan A yang bisa dipakai itu kurang dari 72 kg. Saya ulang lagi, persediaannya bahan A itu hanya 72 kg. Artinya, bahan A itu maksimum yang bisa kita pakai 72 kg. Artinya, harus pakainya itu kurang dari 72 kg. Kalau lebih dari bisa nggak? Nggak bisa, karena adanya 72. Kalau misalkan kita butuh 73, maka tidak bisa. Kenapa? Karena 1 kilonya kurang, gitu ya. Kita nggak bisa ambil dari luar, misalkan. Nah, maka di sini untuk persediaan kita ambil di total, ya. Oke, untuk totalnya bahan A 72 kg, bahan B-nya di sini katanya 64 kg. Kenapa ini 72.000 dan 64.000? Karena satuannya harus sama. Untuk bahan A di sini kilogram, bahan B dalam kilogram, tapi di kendala di model 1, model 2 dia menggunakan gram. Nah, di sini biar lebih mudah, kilogramnya saya ubah ke dalam bentuk gram. Kilogram ke gram itu dikali 1000. Maka 72 kg menjadi 72.000 dan 64 kg menjadi 64.000. Terakhir adalah harga. Harga model pertama adalah 500.000 dan model kedua adalah 400.000. Saya tulis di model 1 harganya 500.000, model 2 harganya 400.000. Pertanyaannya adalah atau perintahnya buatlah model matematika masalah tersebut. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengubah permasalahan ini ke dalam bentuk tabel dulu ya biar lebih mudah. Tapi nanti kalau misalkan sudah mahir mau dari persoalan gini langsung ke model matematika silahkan gitu ya. Nah, tapi untuk memudahkan kita ubah dulu ke dalam bentuk tabel. Oke, baik selanjutnya. Nah, model matematika ini yang tadi tabelnya. Seperti yang tadi telah kita bahas sebelumnya, bahwa model matematika atau kalimat matematika sendiri biasanya berbentuk pertidaksamaan linear. Untuk pertidaksamaan linear ini kita bahas di dua variabel. Kita batas di dua variabel. Yang biasa kita pakai adalah variabel X dan Y. Nah, misalkan nih, kadang sering ada yang sulit menentukan jenis apa yang menjadi variabelnya. Jenis bahankah atau jenis model yang jadi variabel. Nah, untuk menentukan variabel, variabel itu adalah yang tidak memiliki total. Variabel adalah jenis yang tidak memiliki total. Kita lihat jenis bahan, dia punya total tadi kan, yang maksimalnya segini nih. Tapi jenis model, model 1, model 2, ada nggak misalkan harus berapa buah gitu maksimalnya? Kan nggak ada. Karena nggak ada, maka tadi yang tidak memiliki banyak total itu menjadi variabel. Maka variabelnya adalah jenis. Nah, untuk penentuan X dan Y-nya sebenarnya bisa ditukar ya. Misalkan, saya mau model 2 yang jadi X, model 1 yang jadi Y, silahkan. Untuk saya di sini model 1 jadi X, model 2 jadi Y. Sekali lagi boleh ditukar ya. Tapi nanti berarti pertidaksamaannya juga dia akan tertukar. Yang ke 1 jadi kedua, kedua jadi ke 1. Oke. Cara membuatnya gimana nih? Cara membuat persamaannya. Ini kan X, Y ya. Nah, pertidaksamaan itu kan sekian X tambah atau kurang sekian Y, kurang dari atau lebih dari si total. Kita lihat. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Oke, sekali lagi. Ini X, ini Y. X, Y total. X, Y total. Nah, ini kendala. Ini disebut kendala. Sementara harga disebut fungsi sasaran atau fungsi objektif. Fungsi sasaran atau fungsi objektif itu biasa ditulis fungsi Z. Baik, kita ke kendala dulu nih. Ada dua buah kendala di sini. Yang pertama, bahan A. X, Y total 200X tambah 180Y totalnya 72.000.
Nah, ini 200X tambah 180Y, totalnya 72.000. Yang kedua adalah bahan B, X, Y, total. 150X tambah 170Y, totalnya 64.000. Begitu. Nah, terus ini gimana nih nentuin kurang dari lebih darinya? Pakai logika tadi, total katanya tersedia sekian 72.000 gram bahan A katanya. Artinya di sini 72.000 bahan A itu kan maksimum. Maksimum itu artinya harus kurang dari. Jadi kita harus pakai si bahan A itu maksimum 72 kg. 73 kg bisa tidak kita pakai? Tidak bisa. Kalau 71 kg kita pakai bisa? Bisa. Maka dari itu dia harus kurang dari. Sama untuk bahan B juga, dia harus kurang dari 64. Kenapa? Karena 64 kg ini adalah maksimum dari banyak bahan A. Tadi ya, untuk maksimum berarti dia harus kurang dari. Kita pakai kurang dari. Sekarang ada kendala atau batas, maaf, untuk batas tambahan. Batasnya apa? Kita lihat X dan Y. X ini si model 1 tadi, Y-nya model 2. Model 1 itu boleh negatif? Tidak, tidak boleh. Misalkan, saya mau bikin model satunya min 3 buah. Nggak boleh kan? Nah, maka dari itu, model 1 dan model 2 atau si XY-nya itu wajib dibatas. Batasnya adalah bilangan cacah, artinya dia harus mulai dari 0. Boleh nggak misalkan bikin model satunya 0? Boleh, berarti kita nggak bikin model 1, kita hanya bikin model 2, dan seterusnya ya. Berarti untuk X-nya dibatas dari 0, dia harus lebih dari 0. Karena kalau kurang dari 0, negatif nggak boleh ya. Sama untuk Y-nya juga. Nah, terakhir adalah fungsi sasaran atau fungsi objektif tadi. Dia adalah harga biasanya untuk menentukan maksimum atau minimum. Kalau diketahuinya harga jual, itu biasanya menentukan maksimum. Kalau diketahuinya biaya produksi, biasanya menentukan nilai minimum. Oke, seperti yang tadi telah saya singgung, untuk harga sendiri, di sini adalah fungsi sasaran, fungsi objektif, nama fungsinya adalah fungsi Z. Ini X, ini Y, maka 500.000 X ditambah 400.000 Y, sama dengan Z. Ya, jadi tidak ada kurang dari lebih darinya. Kenapa? Karena nggak ada total kan? Totalnya kita nggak tahu nih. Gitu. Oke, fungsi ini sebenarnya sudah selesai. Tapi biasanya di opsi jawaban itu menginginkan nilai yang paling sederhana. Artinya, kalau misalkan dia bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Kita lihat pertidaksamaan pertama ini bisa disederhanakan tidak? Oh, bisa. Kita bagi 20. Bagi 20 nih, 200 bagi 20 jadi 10. 180 bagi 20 jadi 9. 72.000 bagi 20 jadi 36.000. Nah, sama untuk pertidaksamaan kedua juga, kita bagi 10. Kita bagi 10 jadi ini. Untuk batas tidak bisa sederhana ya, karena sudah sederhana. Untuk Z boleh sederhana tidak? Tidak boleh. Karena kalau misalkan Z-nya ini dibagi 100.000, nah yang kanan dibagi 100.000, berarti yang kiri juga dibagi 100.000. Nggak boleh ya. Untuk Z tidak disederhanakan, karena sudah sederhana. Nah, berarti jawaban dari model matematika adalah yang ini. Jadi untuk masalah yang tadi itu jawabannya adalah yang ini ya, atau model matematikanya berarti 10X tambah 9Y kurang dari sama dengan 3.600, lalu 15X tambah 17Y kurang dari 6.400, batasnya X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Sekali lagi, dua pertidaksamaan ini adalah kendala, dua pertidaksamaan yang bawah adalah batas, dan persamaan yang terakhir dia adalah fungsi objektif atau fungsi sasaran. Seperti itu, jadi ini adalah jawabannya. Baik Bapak dan Ibu, sekian video dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga dapat memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.